Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat, yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah ya, kalau dalam keadaan baik semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya. Saya dan Umar di sini juga dalam keadaan sehat semuanya. Maka anak-anak kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Nah, anak semuanya yang beragama Islam, sholatnya 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang Nasrani, yang Katolik, sembayangan ya, juga jangan sampai ditinggalkan. Hindu, Buddha, kemudian yang Konghucu juga harus melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, setiap hari Pak Rahmat tidak jenuh-jenuhnya, tidak jenuh-jenuhnya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya, kita harus tetap berbakti dan patuh kepada orang tua kita, bakti patuh pada ayah bunda kita, dan harus sayang kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, saling menghargai, saling menghormati ya, kepada sesama, pada teman-teman kita, pada adik, pada kakak, sehingga tercipta suatu kerukunan. Nah, anak-anak semuanya, berdoa merupakan bentuk pengamalan Pancasila, terutama pada sila yang pertama. Maka kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami bersama, dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Dan kali ini kita belajar pada pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak semuanya, setiap kali kita belajar, tentu kita mempunyai tujuan belajar. Nah, setelah belajar nanti, anak-anak, saya berharap anak-anak dapat yang pertama, membuat pertanyaan mengenai cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang berikutnya, menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkait dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang berikutnya, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan, benar-benar fokus dalam belajar. Kemudian kita harus belajar dengan penuh semangat, karena dengan semangat kita pasti akan bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini. Nah, anak-anak, Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjual tanaman. Mereka mendapat
tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Nah, Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Nah, mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati kemudian ditulis di buku. Nah, anak-anak semuanya, tentu anak-anak masih ingat bagaimana cara membuat kalimat tanya. Ya, dalam kalimat tanya selalu ada kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tugasmu yang pertama anak-anak di pembelajaran kali ini membuat kalimat tanya yang isinya berkait dengan ini, cerita ini. Nah, untuk mengenal tanaman. Ya, silakan. Ini diskusi dengan apa? Mewawancarai Pak Didi ini. Kamu taruhlah seperti Siti dan Edo. Kamu menjadi Siti dan Edonya. Ya, buat pertanyaan untuk menanyakan tentang tanaman. Ya. Jelas ya anak-anak ya. Ya. Jumlahnya berapa Pak? Ya terserah kamu sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya. Atau ditentukan? Ya, kalau ditentukan berapa? 5 saja 5 ya. Saja. 5 saja ya. 5 saja. Tapi harus bisa mewakili anak-anak dalam menanyakan sesuatu. Misalnya aku pengen tahu cara merawat bunga kamboja, ya tentang seperti itu, tentang kamboja semuanya, bagaimana dan sebagainya cara merawatnya ya, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Nah, ini kita tuliskan pertanyaannya. Nah, anak-anak dalam keluarga kita itu tentunya kita mempunyai tugas dan peran kita masing-masing. Nah, bermacam-macam peran dan tugas kita. Nah, seperti ini. Nah, ini ada belajar, ada menghormati orang tua, ada menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapaikan tempat tidur, ya, kemudian mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, kemudian terakhir menyiapkan tas untuk sekolah. Ini tugasnya siapa? Nah, kita pindahkan bareng-bareng ya. Nah, yuk kita mulai. Kata belajar. Belajar itu tugas siapa? Tugas ayah kan ibu. Ya, kita klik. Oh, ternyata tugasnya anak. Yang kedua kita menghormati orang tua. Tugas siapa ini? Ya, tugasnya anak. Kita harus menghormati orang tua. Menyiapkan makanan. Tugasnya siapa ya? Kira-kira tugasnya anak apa tugasnya ibu atau tugasnya ayah ini? Tugasnya anak ya mungkin ya. Tugasnya ibu. Oh, tugasnya ibu. Kita taruh di bawah tugasnya ibu. Kemudian menyiram tanaman. Ya. Itu tugasnya siapa ya? Anak. Oh, tugasnya ibu. Anak juga bisa Pak. Anak juga bisa membantu. Ya. Kemudian siapa lagi ya? Tugas siapa lagi ya? Oh, ini dia tugasnya anak. Siapa lagi? Masih ada nggak kira-kira? Ayah juga bisa. Ayah juga bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk mencintai anak. Ya, ini siapa ini yang punya tugas mencintai anak? Ya, ayah dulu. Harus kalau ayahnya nggak sayang sama anaknya repot itu. Maka ayah berkewajiban mencintai anaknya. Siapa lagi? Ya, ayah pasti dengan ibu. Kemudian yang berikutnya merapikan tempat tidur. Ini tugasnya siapa ini? Anak itu Pak. Nah, tugasnya anak. Tidur ya, harus dirapikan. Ya. Kemudian siapa lagi?
ya ibu. Sebenarnya ayah juga bisa ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita mencari nafkah. Ini tugasnya ayah. Di samping ayah juga ibu. Kemudian melindungi keluarga. Ini tugasnya ayah. Di samping ayah, ibu. Ya. Terus membersihkan kamar. Ini tugasnya siapa ini? Tugasnya anak. Kalau anaknya tuh nggak beres, maka ya ibu harus ikut membantu membersihkan. Terus kalau masih nggak beres lagi, ya ayah ikut membantu. Kemudian merawat keluarga. Ini tugasnya siapa? Ini tugasnya ayah. Hanya ayah saja? Enggak, tentu jangan ibu. Nah, anak-anak semuanya. Kemudian merapikan mainan. Ini jangan jadi tugas ayah loh, mereka mainan. Jangan jadi tugas ibu. Ini tugasnya anak, karena yang kamu bermain, yang menggunakan anak-anak ya. Ini menyiapkan tas sekolah. Anak sendiri, anak Pak. Sendiri, Ya. Jangan ibu yang menyiapkan. Berlatih mandiri ya, Pak. Berlatih mandiri ya. Ya, ini anak-anak semuanya. Ini seperti ini ya. Nah, anak semuanya. Kemudian yang berikutnya, tulis pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Silahkan ditulis nanti tugasnya. Ya. Yang berikutnya anak-anak semuanya, kita akan belajar menggunakan apa? Satuan panjang, Pak. Enggak, Bu. Sentimeter, Bu. Ya. Artinya kita masih belajarnya di penjumlahan. Garis bilangan, penjumlahan di garis bilangan. Tapi di sini ada satuannya, enggak apa-apa nih. Menggunakan cerita, soal cerita. Nah, anak-anak semuanya, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, anak-anak di sini dibuat garis bilangannya ini, kemudian dikasih titik-titik. Panjang titik-titiknya harus sama setiap jaraknya titik. Jaraknya harus sama. Diawali dengan di sini 0. Nah, 5 berarti melangkah 5 kali. Ya, terus dikasih tanda panah. Ini kayak kemarin ya, masih ingat ya. Terus ditambah 6, melompat lagi 6 kali lompatan. Hasilnya berapa? Dari awal sampai ke akhir. Nah, berarti ada 3 garis ya. Ada 3 garis lengkung. Nah, kemudian dituliskan di sini. Di sini 5. Ini gunakan 6. Satuannya, Pak. Itu ada satuannya, ada panjangnya berarti 5 cm ditambah 6 cm sama dengan bla bla bla. Iya, betul. Nah, ini di nomor 2 juga sama. Kemudian nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Tugas. Nah, di buku matematika. Jangan lupa ditulis tugas tema berapa, subtema berapa, pembelajaran yang berapa. Garis tepi, Pak. Oh iya. Iya, ingatkan ya, Pak. Diingatkan anak-anak. Yang terakhir lagi Bu, ada Bu, tanggalnya jangan lupa. Iya. Sebelum menulis di buku kotak kecil agar diberi garis tepi. Ya, Nak ya. Iya. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, karena sudah selesai, yuk kita refleksikan apa sih yang kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana perasaanmu saat membuat pertanyaan, menceritakan hasil wawancara, mengelompokkan daftar tugas tadi, menyelesaikan soal-soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Nah,
Yang berikutnya, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, sudah seperti itu. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mendapatkan informasi itu? Maka anak-anak, pesannya Pak Ronald, membaca, baca, ya, membaca buku, membaca koran, membaca literasi apapun, ya, sampai boleh ke internet. Tapi ketika akses internet harus didampingi oleh orang tua. Kenapa Pak Ronald nyuruh kamu membaca? Karena ketika membaca itu pasti akan tambah pengetahuannya. Dan membaca itu mengasihkan loh Bu. Asik kalau membaca itu. Nah, anak-anak semuanya, di samping kamu membaca, kamu juga harus berani bertanya. Ya, kalau nggak tahu, membaca masih nggak tahu, ya bertanya. Pak, ini saya belum jelas. Ya, anak-anak harus berani bertanya, jangan takut ya. Jangan takut bertanya. Nah, anak-anak semuanya, karena pembelajaran sudah selesai, anak-anak sudah paham semuanya. Sekarang kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Nah, anak-anakku semuanya, jangan lupa Rahmat dan Bu Mariati selalu minta maaf ya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan terima kasih anak-anak telah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau videonya kamu suka, silahkan di like. Kemudian jangan lupa di-share pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, ke sosial mediamu, ya. Siapa tahu di sana ada saudara kita, ada teman-teman kita yang sama kelas 3, supaya bisa ikut belajar bersama-sama kita. Ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti pembelajaran dengan saya, dengan Bu Mariati, maka jangan lupa di tombol subscribe-nya ya. Tuh. Ya. Oke, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar dan belajar lagi dengan semangat. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.